Siarkan langsung dari Studio JTV. Inilah debat publik ke-1, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, khususnya Anda warga Kabupaten Lamongan, kami ucapkan selamat datang dalam acara Debat Publik ke-1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan 2024. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, acara pada malam hari ini tentunya terselenggara oleh KPU Kabupaten Lamongan dan sekali lagi dipersembahkan khusus untuk masyarakat Lamongan untuk bisa mendengarkan secara langsung bagaimana paparan visi dan misi serta gagasan yang akan disampaikan oleh calon pemimpin yang akan nanti dipilih oleh masyarakat pada tanggal 27 November 2024. Bersama saya Agnes dan rekan saya Helmi Gahaf. Pada malam hari ini Agnes, debat publik ini bisa Anda saksikan selain di kanal YouTube JTV, Anda juga bisa menyaksikannya melalui kanal YouTube dari KPU Kabupaten Lamongan. Untuk itu sebelum kita memulai agenda debat publik malam hari ini, marilah kita meningkatkan rasa nasionalisme kita dengan wujud cinta tanah air dengan bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan mendengarkan jingle Pilgub Jatim dan jingle Pilkada Lamongan. Untuk itu Bapak Ibu hadirin kami mohon berdiri. Negara
Lamongan, bentar lagi kita ada hajatan. Milih bupati dan wakil bupati, mari sama-sama kita tunaikan. Jangan ragu gunakan suara, langsung umum bebas rahasia. Jujur, adil, itu asas bersama dari kita, aku kamu, untuk Lamongan tercinta. Ayo, ayo, hey, rakyat Lamongan, ke TPS bareng-bareng kita datang. 27 November hari Rabu, coblos calon pemimpin Lamongan kita. Ayo, ayo, hey, rakyat Lamongan, ajak dulur, ajak polo dan keluarga. Gunakan hak pilih kita, jangan bimbang. Pilkada aman damai kita gaungkan. Demi Lamongan menuju gemilang bersama. Terima kasih dan kami persilakan hadirin untuk dapat kembali duduk. Sungguh luar biasa semangatnya pada malam hari ini dan semoga juga semangat ini berada di masyarakat yang saat ini sedang menyaksikan baik melalui live streaming ataupun juga secara langsung di tempatnya masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian, bukan hanya terkhusus masyarakat Lamongan tapi pada malam hari ini Helmi, kita juga ingin menyapa kepada yang terhormat penyelenggara dari debat pada malam hari ini. Yang terhormat Ketua KPU Lamongan Bapak Mahrus Ali hadir tengah-tengah kita. Kemudian Kadif Parmasos Diklih dan SDM KPU Lamongan, Bapak Atorik Hidayatullah. Kadif Teknis Penyelenggaraan KPU Lamongan, Bapak Hafid Hamzah. Hadir juga Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Lamongan, Bapak Ervan Syah Syahrir. Dan tentunya juga menyapa dari rekan-rekan Bawaslu, dari Forkopimda yang hadir juga bersama pada malam hari ini. Para panelis secara khusus dan yang spesial juga, tak kalah spesialnya adalah teman-teman disabilitas. Mereka juga ingin mendengarkan secara langsung bagaimana paparan visi dan misi dari calon pemimpinnya. Terkhusus kita juga ingin menyapa nih Helmi kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 beserta pendukungnya. Dan juga pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 beserta pendukungnya. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati dan pemirsa. Sebelum kita memulai untuk mendengarkan pemaparan visi dan misi, tentu ada soal-soal yang sudah dirumuskan oleh tim panelis. Dan tentu tim panelis ini ditunjuk secara langsung oleh KPU Kabupaten Lamongan. Dari akademisi maupun profesional, ada 5 yang akan kami kenalkan kepada Anda. Sosok-sosoknya siapa saja beliau-beliaunya. Kita akan awali terlebih dahulu dari ketua tim panelis. Beliau adalah Profesor Dr. Rubaidi MAG, Wakil Dekan 3 Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Selamat malam Bapak. Kemudian panelis berikutnya adalah Bapak Dr. Sasongko Budi Susetyo, CPA CPMA. Beliau adalah dosen tetap Universitas Hayam Wuruk Perbanas, Surabaya. Selamat malam Bapak. Berikutnya kami kenalkan kepada Anda adalah Bapak Dr. Ahmad Farid SPIMT, dosen program studi S2 Pengelolaan Sumber Alam Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Selamat malam. Selanjutnya adalah Ibu Nuni Fahriani, Eskom Mkom. Beliau adalah dosen informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surabaya. Selamat malam Ibu. Berikutnya juga turut kami menyapa panelis kita Bapak Arif Supriyono SH ST SEMM, profesional dan Ketua BPJS Watch Team. Selamat malam dan selamat datang. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk seluruh panelis yang sudah hadir bersama kita di tengah-tengah debat publik malam hari ini, Agnes. Baik, dan langsung saja mengawali rangkaian debat pada malam hari ini kita akan dengarkan bersama sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Lamongan sekaligus berkenan untuk membuka acara dalam doa. Untuk itu kami undang kepada Bapak Mahrus Ali. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.
Yang saya hormati seluruh pimpinan KPU Provinsi Jawa Timur yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati mitra saya, pimpinan KPU Kabupaten Lamongan. Yang saya hormati Bapak Sekretaris beserta jajaran sekretariatan KPU Kabupaten Lamongan. Yang saya hormati pasangan calon nomor urut 1, Bapak Haji Abdul Ghafur dan Bapak Firoza Syalati. Yang saya hormati pasangan nomor urut 2, Bapak Yuhronur Effendi dan Bapak Dirham Akbar Aksara. Yang saya hormati seluruh jajaran Forkopimda yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan yang juga turut hadir, serta tim LO dari masing-masing paslon, dan tak lupa hadirin undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta seluruh warga masyarakat Lamongan, pemirsa JTV yang berbahagia. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas rahmat taufik dan hidayahnya kita malam ini bisa menyaksikan bersama-sama sebuah event akbar persembahan dari KPU Kabupaten Lamongan, yaitu debat perdana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan pada tahun 2024. Tak lupa salat serta salam semoga senantiasa teraturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwasanya program, jadwal dan tahapan pada pemilihan 2024 ini diantaranya adalah tahapan kampanye, di mana ini adalah merupakan bentuk fasilitasi dan persembahan dari KPU Kabupaten Lamongan dengan mengusung tagline Sinergi Lamongan menuju Gemilang Bersama. Hadirin dan undangan sekalian yang berbahagia, debat publik ini diharapkan agar para calon dapat memaksimalkan pengenalan dan penyampaian lebih dekat, lebih luas, dan lebih menyeluruh, bukan hanya secara personal, tapi pengenalan lebih lagi pada visi misi, program, serta gagasan besar yang akan ditawarkan dalam rencana membangun dan mensejahterakan masyarakat Lamongan. Debat publik ini merupakan beberapa cara penyampaian informasi kepada pemirsa agar dapat menjadi referensi tambahan dan memantapkan pilihannya sebagai pemilih yang cukup akan pemahaman terhadap calonnya. Merupakan pemilih yang cerdas dan pemilih yang berkualitas manakala dari pemahaman itu cukup dan citra diri dari demokrasi yang berkualitas. Hadirin undangan yang berbahagia, di penghujung sambutan saya ini, saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Lamongan untuk bersama-sama berbondong-bondong dengan sukacita datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024 untuk menggunakan hak pilihnya. Dan di ujung penyampaian saya ini, izinkan saya untuk mengajak berdoa bersama semoga rangkaian dari jalannya acara debat pada malam hari ini dapat berjalan lancar dan sukses. Berdoa mulai. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Makhrus Sali mohon berkenan untuk berada di panggung kehormatan ini untuk menyaksikan serah terima dari soal yang sudah dirumuskan oleh tim panelis. Untuk itu mohon dengan hormat perwakilan dari panelis, Ketua panelis Bapak Profesor Dr. Rubaidi MAG untuk berkenan berada di atas panggung untuk menyerahkan kepada Kadif Parmas Sosdiklih dan SDM KPU Lamongan Bapak A. Torik Hidayatullah, kami undang dengan hormat untuk berada di atas panggung untuk bisa menyerahkan. Monggo silakan. Ya, disaksikan dan masih tersegel begitu ya, dari Ketua panelis diserahkan kepada KPU Kabupaten Lamongan, yang nanti kemudian dari KPU Lamongan akan diserahkan kepada kami selaku moderator. Untuk nanti kami buka ketika sesi penajaman tanya jawab. Baik, boleh diserahkan kepada kami terlebih dahulu Bapak, izin. Kami terima, Bapak Ibu, boleh kita berikan iringan tepuk tangan untuk bersama kami perkenankan kembali ke tempat duduk masing-masing.
Terima kasih dan sekali lagi terima kasih untuk Ketua KPU Kabupaten Lamongan yang telah memberikan sambutan dan juga membuka dalam doa. Panelis juga yang telah bersusah payah untuk menyusun pertanyaan berikutnya. Dan Helmi, sepertinya kita akan masuk dalam sesi berikutnya dan mungkin ini adalah sesi yang paling dinantikan pada malam hari ini. Betul, untuk itu langsung saja kita mengundang dari masing-masing paslon untuk berada di panggung kehormatan ini untuk nantinya bisa mengikuti dari segmen ke segmen begitu Bapak Ibu ya. Karena kita memiliki 6 segmen untuk nantinya bisa kita ikuti dalam rangkaian debat publik malam hari ini yang dipersembahkan dan diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Lamongan. Untuk itu langsung saja kami akan mengundang terlebih dahulu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan nomor urut 1 kepada yang terhormat Bapak Abdul Gofur ST dan Bapak Firosya Salati ST. Kami persilakan untuk mengambil tempat yang telah disediakan di atas stage. Baik, untuk pendukung mohon dapat tetap tenang dan menjaga kondusivitas jalannya debat pada malam hari ini. Terima kasih. Selanjutnya kami undang untuk paslon nomor urut 2 juga berkenan menempati dari tempat duduk yang telah disediakan. Mohon berkenan untuk tetap tenang terlebih dahulu Bapak Ibu. Kami akan undang dengan hormat yaitu paslon nomor urut 2 Bapak Dr. Haji Yuhronur Effendi MBA MEK dan juga Bapak Dirham Akbar Aksara ST. Kami undang dengan hormat, kami persilakan untuk berada di panggung kehormatan. Baik, terima kasih. Kami mohon kepada para pendukung untuk tetap tenang karena kita masih punya banyak sekali rangkaian segmen dalam debat kali ini. Terima kasih. Bisa kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian? Ya, Helmi, tentu saja dalam sebuah rangkaian debat tentu ada tata tertib yang harus ditaati baik oleh pasangan calon yang akan berdebat nanti dan juga oleh hadirin dan juga para pendukung yang hadir pada malam hari ini. Untuk itu kita saksikan bersama Viti tata tertib berikut ini. Tata cara debat publik pemilihan kepala daerah 2024. Debat publik pemilihan kepala daerah 2024 digelar selama 120 menit. Para pasangan calon kepala daerah dibatasi waktu saat menyampaikan visi misi, bertanya pada kepala daerah lain dan menjawab atau menanggapi pertanyaan. Debat publik pemilihan kepala daerah 2024 terbagi dalam 6 segmen. Segmen pertama, pemaparan visi misi oleh masing-masing pasangan calon kepala daerah. Segmen kedua dan ketiga, pendalaman visi misi pasangan calon kepala daerah dengan menjawab pertanyaan yang telah disusun tim panelis. Segmen keempat dan kelima, tanya jawab antar pasangan calon disertai dengan sanggahan atau tanggapan. Segmen keenam, pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon kepala daerah. Tata tertib debat. Di dalam area debat, pendukung dilarang membawa atribut kampanye paslon, kecuali atribut yang melekat di tubuh. Selama debat berlangsung, tamu undangan harus menjaga ketertiban dan tidak meneriakkan yel-yel atau slogan yang bisa mengintimidasi paslon lain. Paslon dilarang mengajukan pertanyaan personal kepada paslon lain, melainkan sesuai tema debat. Paslon tidak boleh mengajukan pertanyaan menggunakan istilah asing atau tidak lazim, sehingga harus dijelaskan pengertian dan maksud istilah tersebut. Selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. Baiklah Bapak Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Kita boleh beralih ke tempat moderator begitu Agnes. Malam hari ini kita akan awali segmen 1 dengan mendengarkan pemaparan visi dan misi dari masing-masing pasangan calon. Jika nantinya dari masing-masing paslon ini diberikan kesempatan untuk memimpin 5 tahun ke depan Kabupaten Lamongan. Tentunya dengan program kerja solusi yang ditawarkan untuk pembangunan dari Kabupaten Lamongan. Dengan tema apa Agnes? Untuk tema debat pada publik malam hari ini adalah strategi memajukan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan dan subtemanya adalah ekonomi, pendidikan dan kebudayaan, lingkungan, infrastruktur dan kesehatan. Dan kita juga tidak lupa mengingatkan Helmi, waktu yang dimiliki oleh masing-masing pasangan calon dalam menyampaikan visi dan misinya.
yaitu 2 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Betul. Bagaimana untuk paslon 1, paslon 2 sudah bisa dipahami dengan baik untuk pemaparan visi misi? Maka dari itu kita akan awali terlebih dahulu untuk pemaparan visi misi dari paslon nomor urut 1 dengan waktu 2 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan takdim kami kepada para kiai dan tokoh masyarakat Lamongan. Yang kami hormati seluruh anggota KPU Bawaslu Lamongan dan Bapak Ibu panelis. Yang kami hormati Bapak dan adik kami paslon nomor 2, Pak Yuronur Effendi dan Mas Dirham. Dan tidak lupa kepada masyarakat Lamongan tercinta yang menonton pada malam hari ini. Komitmen politik yang mendasari keyakinan kami adalah kenyataan bahwa Lamongan memiliki potensi dan modal yang luar biasa, baik modal sosial, politik, dan ekonomi yang selama ini didasari oleh banyak galangan. Sayangnya potensi-potensi tersebut gagal dimaksimalkan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat Lamongan sesuai dengan semangat zaman dan kehendak suara Lamongan yang memberikan isyarat pasti. Isyarat itu menyuarakan sebuah perubahan untuk memajukan daerah dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan. Demi menjawab tantangan ini, visi kami adalah mewujudkan asa perubahan Lamongan yang lebih maju, makmur, dan bermartabat. Dalam merealisasikan visi tersebut, kami telah menyusun misi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbuka, pembangunan infrastruktur yang adil dan merata, insan Lamongan yang unggul, cerdas, mandiri, sehat, dan bermartabat, dan ekonomi yang memakmurkan. Kami pasangan bagus menyiapkan Asta Dharma Bakti atau 8 langkah menyalakan asa perubahan. Lamongan Sigap, Lamongan Connect, Lamongan Subur, Lamongan Pelita, Laskar Lamongan, Lamongan Puspa, Lamongan Pintar, dan Lamongan Harmoni. Dengan berbekal Asta Dharma Bakti, disertai niat dan restu masyarakat, wallahi kami siap memimpin dan mewujudkan Lamongan baru yang lebih maju dan bagus. Dalam kesempatan ini kami juga tak lupa mengucapkan selamat Hari Santri Nasional kepada seluruh santri Indonesia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1. Mohon tetap tenang, Bapak Ibu, terima kasih. Dan kita akan berlanjut untuk mendengarkan penyampaian visi misi yang akan disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 2. Waktu 2 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Rahayu. Yang saya hormati Ketua KPU Kabupaten Lamongan beserta seluruh komisioner, Ketua Bawaslu beserta seluruh komisioner KPU Jawa Timur yang hadir pada kesempatan ini, segenap jajaran Forpimda, para panelis, dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan ini, tidak lupa kepada saudaraku Abdul Ghafur beserta Mas Sosa dan seluruh masyarakat Lamongan yang hari ini menyaksikan di televisi dalam debat publik yang pertama ini. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan. Saya Yuronur Effendi beserta Dirham Akbar Aksara hadir pada kesempatan ini dalam keadaan sehat, bugar, dan siap untuk memimpin Lamongan ke depan 5 tahun ke depan. 3,5 tahun yang lalu saya dilantik menjadi Bupati Lamongan dalam kondisi yang penuh tantangan karena seluruh masyarakat dalam keadaan kritis, semua ingin menyelamatkan dari gemburan COVID-19. Tidak perlu waktu yang lama, ketika berangsur pulih kita bangkit kembali di menata ekonomi dan tentu memanfaatkan segala potensi yang kita miliki. Dan kita melakukan berbagai percepatan pembangunan
sehingga hasil-hasilnya telah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kabupaten Lamongan tidak kaya dengan sumber daya energi, tapi Lamongan adalah memiliki potensi produksi padi terbesar di Jawa Timur. Perikanan baik budidaya maupun perikanan tangkap mempunyai potensi nomor 2 di Jawa Timur. Dan untuk itulah kita tetap konsisten menjadikan Lamongan sebagai lumbung pangan sekaligus sebagai ketahanan pangan dan mendorong swasembada pangan sebagaimana yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Capaian indeks pembangunan manusia juga merupakan hal penting yang terus menjadi bagian investasi masa depan yang baik. Untuk itu, visi kami Lamongan yang berkelanjutan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi tetap tenang. wabarakatuh. Terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 2 yang telah menyampaikan visi misinya. Baik, Bapak Ibu mohon tenang dan kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya yaitu segmen 2. Di mana dari masing-masing pasangan calon di segmen 2 ini khusus untuk calon bupatinya untuk nantinya melakukan penajaman visi dan misi yang dimana nanti menjawab pertanyaan dari tim panelis yang dimana nanti akan juga kami jelaskan kepada Anda di segmen 2. Untuk itu tetaplah bersama kami pemirsa di debat publik ke-1 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan 2024. Saya, Markus Ali, Ketua KPU Kabupaten Lamongan, mengajak pada seluruh warga masyarakat Lamongan untuk menunaikan haknya pada tanggal 27 November tahun 2024. Dengan tetap menjaga semangat kebersamaan, mari kita pastikan bahwa pemilihan ini berlangsung lancar dan sesuai prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan transparan. Sinergitas Lamongan menuju pemilihan bersama adalah harapan kita semua. Tugas saya adalah memastikan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan tahun 2024 ini berjalan dengan baik, dengan lancar, aman, dan tentu saja sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan aturan yang berlaku. Saya mengajak pada seluruh masyarakat Lamongan agar dapat menggunakan hak pilihnya nanti pada tanggal 27 November untuk hadir di TPS, memilih sesuai dengan pilihan Anda masing-masing. Halo warga Kabupaten Lamongan, jangan lupa tanggal 27 November tahun 2024 di Pilkada Serentak tahun 2024. Mari gunakan hak pilih kalian, datang ke TPS untuk memilih calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan dan Gubernur Jawa Timur. Mari kita bersama-sama memeriahkan Pilkada Serentak ini. Dan jangan lupa mari kita bersama-sama untuk tolak politik sara dan politik uang. Mengajak seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan tahun 2024. Hari ini masuk tahapan daftar pemilih tambahan atau pindahan bagi masyarakat yang tidak dapat memilih di TPS asal karena alasan tertentu. Kami juga menyediakan layanan daftar pemilih tambahan atau pindahan. Proses ini memungkinkan pemilih untuk menggunakan hak suaranya di TPS lain sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan. Ya, Anda tetap bersama dengan kami pemirsa dan juga hadirin yang hadir di studio JTV dalam debat publik ke-1 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan 2024. Dan Helmi serta semua yang hadir di sini tadi ketika commercial break, ketika jeda kita sudah memasukkan amanah dari KPU dan juga panelis. Ini sudah kami masukkan sesuai dengan kotaknya masing-masing. Ya, masing-masing ini total ada 10 pertanyaan. Betul. Yang nanti akan diambil melalui fishbowl oleh masing-masing pasangan calon. Betul sekali Agnes, di mana nantinya kami persilakan untuk masing-masing paslon untuk maju di depan kami berdua, ada fishbowl 2. Yang pertama fishbowlnya adalah subtema, yang
Berikutnya ini adalah terkait tentang abjad pertanyaan. Maka untuk itu kami persilakan nantinya dari sebelah sini subtema adalah calon bupati, kemudian yang di sebelah kirinya atau di sebelahnya untuk abjad pertanyaan adalah calon wakil bupati. Dan untuk nantinya pertanyaan yang kami bacakan menjawab durasi waktu adalah 2 menit. 2 menit, kemudian ditanggapi 2 menit, kemudian menanggapi jawaban 1 menit dan direspon kembali 1 menit, begitu. Dan untuk segmen kali ini adalah khusus untuk calon bupati saja yang saling menjawab atau menanggapi, begitu ya. Baik. Untuk itu langsung saja, Agnes, kami mulai terlebih dahulu untuk paslon nomor urut 1, Anda boleh kemudian mendekat kepada fishbowl untuk calon bupati kami persilakan di subtema. Depan saya, kemudian abjad pertanyaan untuk calon wakil bupati. Mengambilnya bersamaan. Bersama-sama. Mengambilnya bersamaan, kami persilakan, silakan. Bisa diambil? Ya, monggo. Mohon tenang tetap Bapak tenang. Ibu, kita akan saksikan bersama untuk nomor subtema dan abjadnya. Bisa ditunjukkan ke arah depan supaya juga saling transparan, kemudian ditunjukkan kepada kami. Silakan. Ya, supaya Untuk disaksikan bersama. Subtema nomor 5, abjad, berapa Bapak izin? 5B. 5B, Baik, oke. 5B. Kami persilakan dulu Boleh untuk bisa berkenan kembali. Dimasukkan ke dalam saya fishbowl bantu yang saja kosong enggak ya. apa-apa. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk bantuannya. 5B, saya baik. akan ambil amplop 5B dan ini masih tersegel tadi dari panelis pada KPU, saya buka ya. Yang artinya kalau disegel terjaga kerahasiaannya Ya, begitu, dan Agnes. ini baru kita buka saat ini. Mohon disimak untuk para calon bupati, khususnya nomor urut 1 karena akan menjawab nanti akan ditanggapi oleh calon bupati nomor urut 2. Subtema lingkungan. Menurut data SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2023, timbunan sampah di Kabupaten Lamongan mencapai 200-an ton per hari dan terus meningkat. Dari 200 ton, 60 ton merupakan sampah rumah tangga. Pertanyaannya, bagaimana program strategis paslon dalam mengolah dan mengurangi jumlah sampah di Kabupaten Lamongan? Kami persilakan kepada calon bupati nomor urut 1 untuk menjawab dengan waktu 2 menit sejak Anda berbicara. Ya, terima kasih. Sebelumnya kami ingin mengoreksi satu fakta penting. Hasil panen padi itu bukan 1,2 ton, akan tetapi 6 sampai 8 ton per hektar. Bagi kami, pertanian dan perikanan itu adalah sumber penghidupan masyarakat Lamongan. Petani dan nelayan adalah pahlawan pejuang ketahanan pangan kita. Namun mereka perlu kita arahkan agar lebih ramah lingkungan. Kemudian terkait perikanan, Pak Yuronur telah gagal mengentaskan kendala perikanan karena terjadi penurunan sebanyak 22% produksi ikan tambak akibat kelangkaan pupuk urea. Lamongan Harmoni. 1 TPS tingkat kecamatan yang terigasi dengan bak sampah tingkat desa, membentuk dan memperbanyak jumlah bak sampah induk di tingkat kecamatan sampai desa, agar sampah-sampah yang ada di Kabupaten Lamongan tidak berserakan dimanapun, karena banyak sekali sampah-sampah tidak ditata dengan baik. Akibatnya dimanapun sampah itu banyak berserakan di jalan-jalan. Pasangan bagus insya Allah akan membuat tempat-tempat sampah mulai kecamatan sampai desa, agar ke depan Lamongan rawan dan kondusif dari lingkungan. Terima kasih. Oke, masih ada waktu 7 detik. Masih ada waktu Bapak? Baik, cukup. Mohon tenang Bapak Ibu, mohon tenang. Kita akan melanjutkan, mohon tenang terlebih dahulu. Kami akan mengundang terlebih dahulu untuk berdiri. Untuk Cabup dan Cawabu yang menjawab adalah Cabupnya. Monggo silakan Anda menanggapi jawaban dengan durasi waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Pertanyaan
dari pertanyaan. Oh itu. Ya, menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, persoalan sampah sebenarnya adalah bagaimana mengurangi. Tadi sudah disebutkan ada 200 ton per hari. Sebenarnya bukan hanya persoalan bagaimana mengumpulkan bak sampah di seluruh RT, tapi setidaknya bagaimana solusi yang kita ambil untuk mengurangi residu sampah itu sampai dengan zero waste. Artinya harus kita berikan TPS atau TPA yang terintegrasi sekaligus pengolahan sampah, sekaligus juga melakukan TPST, tempat pembuangan sampah dengan teknologi modern, sehingga sampah yang dihasilkan oleh sampah rumah tangga ini bisa menjadi zero waste dan tidak ada lagi sampah yang tersisa yang dibuang oleh di TPA. Ke depan kami sebenarnya punya konsep untuk penyelesaian persoalan sampah ini. Kami akan menempatkan satu titik di TPA Dadapan yang rencananya kami olah secara modern, kita integrasikan antara TPA dan TPST sehingga terjadi pengolahan yang sudah dimulai pemilahannya dari tingkat RT dan hasilnya adalah residu sampah. Sekarang sudah ada contohnya Samtaku, ya, sampah tanggung jawabku yang diolah bekerjasama dengan pihak swasta dan itu telah menghasilkan residu sampah yang sangat berkurang sekali yang dibuang di TPA. Dan nanti ke depan saya yakin dengan adanya TPA yang terintegrasi di Dadapan itu, sekarang masih terkendala persoalan pembebasan tanah, insya Allah nanti persoalan sampah akan selesai ketika Yes Dirham diberikan amanah oleh masyarakat di Kabupaten Lamongan. Ya. Baik, waktu habis, terima kasih. Mohon tenang, mohon tetap tenang Bapak Ibu, karena kami tidak akan melanjutkan kalau tidak tenang. Mohon izin, tolong komentar kita tidak terlalu menyerang Bapak Ibu ya. Jaga kondusivitas sesuai dengan komitmen kita di awal. Siap Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Saya persilakan kepada pasangan calon Bupati nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan dalam waktu 1 menit. Terima kasih Pak Nur. Selama ini kita lihat, saya sering turun ke desa, belusukan di desa. Ternyata banyak sampah-sampah yang belum ada tempatnya. Banyak sampah-sampah yang berserakan di jalan-jalan. Pak Nur selama ini kurang menginstruksikan anak buahnya ke Dinas Lingkungan Hidup. Pasangan bagus, insya Allah ke depan tidak ada seperti itu lagi. Agar masyarakat bisa menikmati keindahan, kebersihan yang ada di desa, kecamatan, baik di kota. Insya Allah ini saya dan Mas Firosa berniat untuk bekerja sama untuk masyarakat Kabupaten Lamongan yang lebih bagus. Terima kasih. Baik, masih ada waktu. Terima kasih. Kita beralih ke paslon nomor urut 2, Cabup nomor urut 2. Silakan Anda menanggapi jawaban dari Cabup nomor urut 1. 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, sebenarnya beberapa titik yang terjadi sampah-sampah yang itu adalah sampah liar yang memang kita kesulitan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat. Sebenarnya yang kita siapkan di RT-RT adalah sampah yang sudah dipilah, reduce, reuse, recycle, yang di beberapa tempat sudah sediakan tempat-tempat sampah itu. Kira-kira dengan cara apa? Ya, untuk menjadikan sampah itu menjadi sampah yang tidak ada sampah lagi di Kabupaten Lamongan dengan teknik dan metode apa yang kira-kira dikembangkan oleh paslon pasangan nomor 1. Terima kasih. Waktu masih ada? Cukup. 14 detik cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Untuk soal, baik boleh kita nolkan dulu. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Dan selanjutnya kita akan berganti begitu ya. Untuk paslon nomor urut 2 kami persilakan untuk bisa mengambil dari
subtema dan abjad untuk pertanyaan. calon bupati Untuk- berada di Betul. subtema, silakan. Untuk calon wakil bupati kami persilakan di sini bersama-sama untuk mengambilnya. Silakan. Ya, Bersama-sama pula boleh diarahkan ke layar kamera. supaya bisa disaksikan bersama, saya boleh bantu. Untuk yang subtemanya boleh ditunjukkan? 3B. Baik, terima Baik. kasih. Boleh Boleh diletakkan di tengah, visual yang Bapak-bapak kosong. sekalian, mohon izin. Dan selanjutnya berkenan kembali ke tempat. 3B betul ya? Ya, 3B. Baik 3B, Bapak Ibu izin untuk kemudian mengarahkan kepada Anda bahwa masih tersegel untuk soal yang sesaat lagi kami akan bacakan. Dan mohon juga masing-masing dari Cabub untuk mendengarkan bersama dan seksama. Subtema ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan mengalami perlambatan dari 5,56% pada tahun 2022 menjadi 4,28% di tahun 2023. Tantangan lainnya adalah jumlah persentase penduduk miskin yang masih tinggi sebesar 12,42%. Pertanyaannya adalah, bagaimana upaya dan kebijakan paslon dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lamongan? Waktu Anda untuk menjawab dari Cabub nomor urut 2, 2 menit. 2 menit. 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik, ada dua hal pertanyaan tadi yang diberikan. Bagaimana untuk mengatasi masalah perlambatan ekonomi dan juga sekaligus mengurangi angka kemiskinan. Alhamdulillah ketika masa kepemimpinan saya kemiskinan turun ya, dari menjadi sebesar 12,6%, artinya ada sekitar 17.700 jiwa ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan tentu ada 3 strategi yang akan kita kembangkan sekaligus dalam rangka untuk peningkatan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah strategi untuk peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya pendapatan masyarakat yang berpenghasilan rendah ataupun UMKM. Kita menyadari bahwa ada sekitar 200.000 ya peserta UMKM yang ini juga sangat dekat dengan angka kemiskinan. Kita dorong melalui peningkatan pendapatan dengan berbagai pelatihan, bantuan modal, dan juga beberapa kegiatan-kegiatan lain seperti proyek padat karya. Kita berikan kegiatan-kegiatan berupa kegiatan produktif yang bisa menyalurkan kegiatannya. Yang kedua juga mengadakan mengurangi beban mereka. Mengurangi beban mereka seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan juga bantuan bahan pangan sehingga beban masyarakat miskin ini bisa terkurangi dengan bantuan yang disiapkan oleh pemerintah. Dan yang ketiga adalah pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Dalam hari ini kita bisa melakukan pendekatan melalui 14 kriteria kemiskinan, antara lain termasuk rumah tidak layak huni dan beberapa kegiatan lainnya seperti penyediaan sanitasi dan penyediaan air bersih bagi masyarakat miskin. Baik, Mungkin itu. terima kasih. Waktu habis dan kami persilakan kepada calon bupati nomor urut 1 untuk menanggapi, waktunya 2 menit dari sejak Anda berbicara. Ya, terima kasih. Menyelesaikan masalah kemiskinan. Satu, kemiskinan di era Pak Yes mengalami penurunan, tetapi penurunannya tidak signifikan, hanya 0,2%. Angka itu saja tidak begitu signifikan. Untuk itu, beberapa langkah yang kami alami. Pertama, kami akan fokus kepada warga Lamongan yang berada di bawah jurang kemiskinan dengan bantuan sosial yang lebih masif. Kedua, kami akan fokus kepada lansia, perempuan kepala rumah tangga, dan difabel miskin dengan menjamin ketercukupan konsumsi mereka setiap hari. Pasangan bagus, insya Allah ke depan akan bekerja keras untuk mengurangi apa yang selama ini di Kabupaten Lamongan kemiskinan ini masih banyak sekali. Contoh di daerah-daerah ada salah satu desa di Telemang sangat miskin. Lah seperti itu nanti kita akan berbuat untuk masyarakat Kabupaten Lamongan.
Terima kasih. Waktu masih ada? 41 detik tersisa. Cukup. Sudah cukup. Baik, cukup. Kita beralih ke Cabup nomor urut 2. Anda silakan menanggapi jawaban dari Cabup nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih apa yang disampaikan Pak Gofur, apa yang disampaikan dan digagas sesungguhnya sudah kami lakukan pada 3,5 tahun kami menjadi Bupati Lamongan. Program-program tersebut terangkum dalam program Yakin Semua Sejahtera atau YSS, termasuk kepala rumah tangga perempuan, dan di dalamnya juga ada difabel, juga memberikan fasilitasi kepada para difabel, mulai dari unsur perencanaan sampai dengan beberapa kegiatan yang kita fasilitasi pada mereka. Dan juga kegiatan-kegiatan lain sebenarnya seperti bantuan-bantuan hibah yang diberikan kepada masyarakat miskin, baik berupa bantuan natura maupun bantuan natura maupun pelatihan atau skill serta keterampilan untuk meningkatkan pendapatannya. Pada prinsipnya ada 3 hal yang menjadikan konsep kami, yakni menaikkan pendapatan, mengurangi beban, dan tentu juga memberikan lingkungan Baik, mohon yang maaf baik. waktunya telah habis dan kami persilakan calon Bupati nomor urut 1 untuk kembali memberikan tanggapannya. Terima kasih. Menyelesaikan masalah pengangguran. 1, tingkat pengangguran terbuka Lamongan dari awal menjabat Pak Yes sampai di akhir tidak memberikan dampak perbaikan. Awal menjabat TPT adalah 5%, di akhir menjabat TPT menjadi 5,9%. Kami memberikan solusi untuk mengurangi TPT dengan 3 pilar, membangun sektor pertanian, meningkatkan UMKM, dan membangun jalan ekonomi. Untuk membangkitkan ekonomi kita harus memperbaiki pertama infrastruktur. Kalau infrastruktur baik, insya Allah masyarakat Kabupaten Lamongan bisa memperlancar ketika dia kerja, ketika dia pergi ke kantor, ketika dia pergi ke sawah. Oleh karena itu pasangan bagus. Awal yang kita bangun infrastruktur harus Baik, mohon maaf waktu Anda habis. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk masing-masing pasangan calon. Segmen 2 sudah kita ikuti bersama dari penajaman visi misi masing-masing calon Bupati Lamongan 2024. Di segmen ketiga kita masih ikuti bersama untuk penajaman visi misi pertanyaan dari panelis khusus untuk calon Wakil Bupati Lamongan 2024. Untuk itu tetaplah bersama kami usai jeda pariwara. Kami segera kembali di debat publik ke-1 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan 2024. Saya Markus Ali, Ketua KPU Kabupaten Lamongan, mengajak pada seluruh warga masyarakat Lamongan untuk menunaikan haknya pada tanggal 27 November tahun 2024. Dengan tetap menjaga semangat kebersamaan, mari kita pastikan bahwa pemilihan ini berlangsung lancar dan sesuai prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan transparan. Sinergitas Lamongan menuju pemilihan bersama adalah harapan kita semua. Halo warga Kabupaten Lamongan, jangan lupa tanggal 27 November tahun 2024 di Pilkada serentak tahun 2024, mari gunakan hak pilih kalian, datang ke TPS untuk memilih calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan dan Gubernur Jawa Timur. Mari kita bersama-sama memeriahkan Pilkada serentak ini, dan jangan lupa mari kita bersama-sama untuk tolak politik sara dan politik uang. Mengajak seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan tahun 2024. Hari ini masuk tahapan daftar pemilih tambahan atau pindahan bagi masyarakat yang tidak dapat memilih di TPS asal karena alasan tertentu. Kami juga menyediakan layanan daftar pemilih tambahan atau pindahan. Proses ini memungkinkan pemilih untuk menggunakan hak suaranya di TPS lain sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.
Teman pemilih, ada 3 indikator keberhasilan dan kesuksesan Pilkada tahun 2024. Yang pertama, bagaimana Pilkada tahun 2024 ini bisa berlangsung secara aman, lancar, tertib, dan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Yang kedua, tidak adanya konflik yang mampu merusak persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga adalah tingginya angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada tahun 2024. Baik pemirsa, Anda tetap bersama dengan kami dalam debat publik ke-1 Bupati dan Wakil Bupati Lamongan tahun 2024. Dan tentu saja kalau tadi kita sudah masuk dalam sesi penajaman visi misi dari masing-masing calon bupati, sekarang kita akan mendengarkan bagaimana penajaman visi misi dari masing-masing calon wakil bupati yang akan menjawab pertanyaan dari panelis yang nanti juga akan dijawab oleh calon wakil bupati lainnya. Mohon tetap tenang, kami persilakan. Kita akan mulai dari calon wakil bupati untuk nomor urut 1. Masing-masing paslon nomor urut 1 maksud saya. Boleh Anda berada di depan untuk subtema, untuk subtemanya calon wakil bupati di subtema, untuk calon bupatinya berada di abjad pertanyaan. Sama seperti yang di awal, Anda silakan untuk mengambil bersamaan. Silakan. Ya, kita akan lihat. Silakan ditunjukkan ke depan, kemudian nanti ditunjukkan kepada saya. 1A, betul ya? Baik. Terima kasih, bisa diletakkan di kotak kosongnya, di fishbowl kosong. 1A kita akan ambil untuk pertanyaannya. 1A Agnes ya. Dan untuk kali ini yang menjawab adalah calon wakil bupati. Baik, sudah kami tunjukkan bersegel. Ya. Mohon bersiap-siap untuk paslon nomor urut 1 untuk calon wakil bupati. Subtema pendidikan dan kebudayaan. Data Kemendikbud Kabupaten Lamongan, jumlah lembaga pendidikan Kabupaten Lamongan, yakni TK Negeri 2, swasta 998, SD Negeri 594, swasta 42, SMP Negeri 48, swasta 110, SMA Negeri 13, swasta 56, dengan total keseluruhan 1.863 buah. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi paslon dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Lamongan yang kompetitif dan unggul? Waktu Anda untuk Cawagup nomor urut 1, 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Pertama, yang jelas bantuan perbaikan untuk infrastruktur sekolah pendidikan baik swasta, baik itu dari sekolah NU maupun Muhammadiyah. Kedua, insentif guru swasta. Ketiga, memberikan ruang setara untuk peningkatan kompetensi bagi para guru swasta, seperti misalnya meningkatkan kualitas pendidikan dengan menstandarisasi sarpras dan mutu pengajar. Kita tahu juga perda pesantren ini sudah ditetapkan oleh DPRD, tapi sayangnya Pak Bupati belum mengeluarkan perbub tentang pesantren. Insya Allah kami berkomitmen dalam 100 hari kerja pertama perbub pesantren akan kami keluarkan. Mohon tenang. Tak lupa juga kami juga akan dalam program Lamongan Pintar, kami juga akan membangun public technopark, memberikan fasilitas ruang belajar outdoor per kecamatan dalam bentuk taman edukasi di Kabupaten Lamongan yang dapat diakses semua kalangan secara gratis sebagai wahana belajar anak di luar kelas. Dan tak lupa juga beasiswa berprestasi baik SD, SMP, SMA, MI, MTS, dan MAK tentang akademik maupun olahraga, kesenian, bahkan hafiz Quran sebagai bentuk penghargaan pemerintah daerah bagi mereka yang telah berjuang dan berprestasi. Terima kasih. Masih ada waktu? 16 detik tersisa, sudah cukup? Baik, cukup. Baik, kalau begitu langsung saja kami serahkan kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktunya 2 menit dari sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya.
terkait program beasiswa yang ditawarkan dari Paslon 1, yang dimana itu masih rencana, Bapak Bupati Yuronur pada periode pertama telah ada program beasiswa namanya Perintis. Perintis adalah pendidikan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu, dan itu jenjang pendidikannya tidak hanya sampai SMA, tetapi dari jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, S1, bahkan S2. Dan manfaatnya sudah dirasakan kepada 18.000 siswa hingga tahun 2024 ini. Sehingga perluasannya dari program beasiswa itu sendiri adalah kita membawa program baru, yaitu Lamongan Nyantri, sehingga tidak hanya pendidikan formal, tetapi pendidikan non formal maupun swasta juga kita perhatikan. Dan tidak ada pilih kasih antara swasta maupun negeri, formal maupun non formal. Karena kita pasangan calon nomor 2 punya prinsip bahwa sumber daya manusia adalah kekuatan utama di Kabupaten Lamongan, sehingga tanpa pandang bulu, akses pendidikan adalah menjadi hak seluruh golongan masyarakat di Kabupaten Lamongan. Selain itu, bagi tenaga didik ataupun TPQ, Ustadz Ustadzah juga telah mendapatkan insentif dari program Yakin Semua Sejahtera atau YSS. Sehingga program-program rencana dari Paslon 01 sudah pernah diimplementasikan semua oleh Pak Yuronur di periode pertama. Terima kasih. Baik, beralih. Mohon tenang, mohon tenang. Mohon tenang. Mohon tetap tenang. Bisa kita lanjutkan? Kita beralih ke Cawagup nomor urut 1. Anda menjawab tanggapan dari Cawagup nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit. Dimulai dari Anda berbicara, silakan. Mas Dirham, saya sudah keliling, juga turun ke bawah, salah satunya di Kecamatan Sambeng itu kalau panjenengan tadi bilang bahwa Pak Yes sudah menelurkan bahkan melaksanakan implementasi dari program beasiswa, tapi nyatanya fakta di lapangan masih banyak siswa yang sebenarnya berprestasi tapi tidak mendapatkan akses dalam beasiswa tersebut. Bahkan kalau Anda juga tadi menyebutkan Ustadz Ustazah juga, para guru madin dan lain sebagainya, itu juga saat ini mengeluhkan insentif yang dijanjikan itu sampai saat ini bahkan 1 tahun lebih tidak dikeluarkan. Dan kami sebagai paslon bagus, kami tidak akan menunda-nunda perkara janji kami yang kami janjikan tadi sesuai insentif guru madin, guru TPQ dan lain sebagainya. Kami akan dalam 100 hari kerja pertama kami akan laksanakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu para pendukung, mohon tetap tenang. Kita sama-sama menjaga kondusivitas karena ini didengar oleh masyarakat yang ada di rumah. Jadi supaya clear dan tersampaikan ke masyarakat Kabupaten Lamongan yang ada di rumah. Terima kasih atas bantuannya. Kami persilakan kepada calon wakil Bupati nomor urut 2 untuk menanggapi atau memberikan jawaban. 1 menit dari sejak Anda berbicara. Baik, beasiswa perintis yang telah diimplementasikan oleh Pak Yuronur itu fokusnya kepada masyarakat yang kurang mampu dan berprestasi, sehingga itu menjadi prioritas. Halangan terkait finansial kondisi keluarga itu tidak menjadi halangan masyarakat untuk bisa mengakses pendidikan sampai tingkat S2. Maka prestasi apa yang harus dikriteriakan untuk bisa mendapatkan beasiswa? Pemerintah Kabupaten Lamongan telah memberi syarat harus menghafal setidaknya 15 juz untuk mendapatkan beasiswa strata 1 dan strata 2. Tentunya tidak semua siswa bisa mendapatkan beasiswa itu. Maka dari itu program perintis ini harus diperluas dan dilanjutkan. Terima kasih. Baik, kita langsung beralih ke paslon nomor urut 2. Anda boleh bergeser ke meja fishbowl untuk Cawagup di sini, untuk Cawagup di sini. Calon bupatinya di sini, silakan. Silakan Anda mengambil untuk nomor subtema dan abjad pertanyaan bersamaan. Mohon izin, silakan.
Ya, silakan. bersamaan, kemudian Anda angkat dan arahkan ke kamera. Ya, baru Kami kemudian persilakan, ditunjukkan saya kepada bantu kami. untuk melihat. Baik, berapa untuk subtema nomor 4 dan abjad B, 4B. 4B. Baik, kami persilakan untuk Baik. bisa meletakkan di tengah, fishbowl tengah. Dan berkenan kembali ke tempat, silakan untuk 4B Agnes. Oke, masih tersegel untuk 4B, nomor urut 4B. Kita akan bacakan dan disaksikan atau disimak secara bersama untuk Wakil Bupati ya. Subtema kesehatan, Kabupaten Lamongan masih menghadapi masalah stunting yang signifikan. Meskipun telah terjadi penurunan, angka stunting di tahun 2023 masih sekitar 9,4%, yang menunjukkan bahwa masalah ini belum sepenuhnya teratasi. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan program paslon untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Lamongan? Kami persilakan kepada calon Wakil Bupati nomor urut 2 untuk menjawab. 2 menit dari sejak Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita bicara tentang stunting, di mana stunting ini adalah kondisi tumbuh kembang bayi maupun balita yang kurang gizi sehingga tumbuh kembangnya tidak sempurna dan juga termasuk ibu hamil. Patut diketahui bahwa angka stunting di Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 sebesar 27%. Dan di tahun 2023 angka stunting adalah 9%. Sehingga terjadi penurunan yang sangat signifikan mencapai kira-kira mencapai 20%. Dan kebetulan pada bulan September 2024 lalu Pak Yuhronur menerima penghargaan yaitu Best Progress in Reducing Stunting. Itulah keberhasilan kepemimpinan Pak Yuhronur di periode pertama. Selain itu dari penggerak PKK ada program 1-10-100 yaitu satu paket bantuan untuk 10 pasien stunting ataupun pencegahan stunting dan itu dilakukan selama 100 hari. Apa isi paket itu? Paketnya berupa vitamin, suplemen untuk ibu hamil maupun bayi dan balita. Sehingga itulah resep dari keberhasilan penurunan angka stunting secara signifikan dari 27% menjadi 9% di 2023. Dan dibungkus dengan penghargaan yang diperoleh oleh Bapak Bupati Yuhronur Effendi. Sehingga ke depan program ini harus dievaluasi agar lebih baik lagi sehingga bisa menekan angka stunting dan Pak Yuhronur bersama Dirham kami siap menerima penghargaan penurunan stunting di tahun depan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon tenang. Mohon tenang. Kita akan beralih ke calon wakil bupati. Mohon tenang Bapak Ibu. Ya, kita beralih ke calon wakil bupati nomor urut 1. Anda bisa memberikan tanggapan. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Kami paslon bagus yang jelas menargetkan zero stunting dengan cara penurunan angka perkawinan anak di bawah umur, memastikan berfungsinya tenaga pendamping keluarga, pendamping holistik catin calon pengantin, pendamping gizi ibu hamil, baduta atau bayi 2 tahun, dan juga insentif dari kader posyandu. Kami juga punya Lamongan Puspa yang berkaitan dengan kesehatan, yaitu standarisasi dan akreditasi pusat-pusat pelayanan kesehatan antara lain puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Lalu peningkatan tunjangan kinerja nakes, memberikan tunjangan kinerja bagi tenaga kesehatan di wilayah Kabupaten Lamongan sebagai bentuk dukungan kami dan apresiasi kami terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh mereka. Dan tak lupa juga peningkatan kualitas dan kuantitas bidan desa yang sampai saat ini banyak sekali aspirasi warga khususnya yang berprofesi sebagai bidan desa. Kami akan meningkatkan kuantitas bidan desa dan memberikan banyak program pelatihan dan pendampingan bagi para bidan desa. Dan yang terakhir adalah posyandu bagus. Kami akan memberikan bantuan
sepeda yang berfungsi untuk meningkatkan mobilitas para kader Posyandu. Terima kasih. Masih ada sisa waktu, 36 detik tersisa. Masih mau digunakan atau sudah cukup? Cukup, sudah. Sudah cukup? Baik, kami persilahkan kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menjawab tanggapan tadi. Baik, terima kasih atas responnya. Yang disebutkan oleh Cawagup nomor urut 1 sudah dilakukan oleh Pak Yuronur. Jadi pendekatan Pak Yuronur di periode pertama beliau adalah melakukan intervensi sensitif dan juga melakukan intervensi spesifik. Di mana intervensi sensitif adalah pendekatan atau kegiatan pendukung di luar sektor kesehatan. Contohnya rehabilitasi rumah tidak layak huni, menyediakan air bersih, menyediakan akses layanan keluarga berencana, memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua, memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi pada remaja, sekolah orang tua hebat. Lalu kalau kita bicara tentang intervensi spesifik, yaitu penyediaan vitamin bagi ibu hamil, memberikan makanan tambah, memberikan tablet tambah darah, promosi konseling menyusui, pemantauan pertumbuhan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beralih ke calon wakil bupati nomor 1 untuk bisa memberikan tanggapan jawaban. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Bapak calon paslon Cawagup nomor urut 2, yang jelas kalau untuk program Anda, salah satunya tadi Anda sebutkan masalah air bersih. Kami mengetahui sendiri pada saat beberapa bulan terakhir ini Kabupaten Lamongan banyak sekali mengalami kekeringan. Bahkan kami membantu setiap hari kami mengirimkan air bersih kepada wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan. Bagaimana Anda tadi mengatakan bahwa Anda sudah melakukan penyediaan rehabilitasi air bersih, sedangkan Lamongan, khususnya Lamongan Selatan itu banyak sekali yang mengalami kekeringan dan membutuhkan air bersih. Untuk itu kami Paslon Bagus akan memaksimalkan peran dari PDAM untuk menjangkau wilayah-wilayah yang tidak mendapatkan saluran air bersih. Baik, terima kasih. Waktu habis. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk masing-masing pasangan calon. Bapak Ibu, kita sudah ikuti bersama di segmen ketiga ini untuk menjawab pertanyaan dari panelis khusus untuk calon wakil bupati. Ya, dan untuk segmen berikutnya nanti akan saling memberikan pertanyaan dan saling menjawab serta menanggapi. Untuk itu tetap bersama dengan kami dalam debat publik ke-1 calon bupati dan wakil bupati Lamongan 2024. Mas Ali, Ketua KPU Kabupaten Lamongan, mengajak pada seluruh warga masyarakat Lamongan untuk menunaikan haknya pada tanggal 27 November tahun 2024. Dengan tetap menjaga semangat kebersamaan, mari kita pastikan bahwa pemilihan ini berlangsung lancar dan sesuai prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan transparan. Sinergitas Lamongan menuju pemilihan bersama adalah harapan kita semua. Mengajak seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Lamongan tahun 2024. Hari ini masuk tahapan daftar pemilih tambahan atau pindahan bagi masyarakat yang tidak dapat memilih di TPS asal karena alasan tertentu. Kami juga menyediakan layanan daftar pemilih tambahan atau pindahan. Proses ini memungkinkan pemilih untuk menggunakan hak suaranya di TPS lain sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan. Teman pemilih, ada 3 indikator keberhasilan dan kesuksesan Pilkada tahun 2024. Yang pertama, bagaimana Pilkada tahun 2024 ini bisa berlangsung secara aman, lancar, tertib, dan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Yang kedua, tidak adanya konflik yang mampu merusak persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga adalah tingginya angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada tahun 2024. Tugas saya adalah memastikan
pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Lamongan tahun 2024 ini berjalan dengan baik, dengan lancar, aman, dan tentu saja sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan aturan yang berlaku. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Lamongan agar dapat menggunakan hak pilihnya nanti pada tanggal 27 November untuk hadir di TPS, memilih sesuai dengan pilihan Anda masing-masing. Baik Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Anda semua. Terima kasih Anda pemirsa, khususnya warga Kabupaten Lamongan setia bersama kami di debat publik ke-1 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan 2024. Agnes, kita sudah berada pada segmen 4, di mana segmen ini adalah debat terbuka dari pasangan calon. Tapi khusus di segmen 4 ini adalah untuk calon bupati saja. Betul. Karena nanti calon wakil bupati akan ada segmennya sendiri. Betul. Ya. Nah, tema yang perlu kita tekankan kembali adalah memajukan atau strategi memajukan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan. Di mana nanti dari segmen ini calon bupati adalah saling tanya, jawab dan memberikan sanggahan. Betul. Nah, pertanyaan ini harus kita pilih. Bukan Sesuai kita, tapi dengan calon bupatinya ya. Nanti akan ada layar di belakang kami, kita boleh coba buka ya. Nanti ini coba bisa disaksikan bersama oleh calon bupati dan wakil bupati. Ini ada beberapa gambar, nasi boran, ada Tugu Van der Wits, ada Candi Patakan, ada Gapura Padu Raksa dan ada kapal ijon-ijon. Nanti akan dipilih salah satunya, kemudian nanti akan muncul subtema. Subtema kita adalah hari ini adalah ekonomi, pendidikan dan kebudayaan, lingkungan, infrastruktur dan kesehatan. Subtema yang muncul itulah yang akan menjadi topik pertanyaan yang akan dilontarkan oleh calon bupati kepada bupati lainnya. Betul sekali Agnes, Bapak Ibu dan masing-masing paslon mohon diperhatikan untuk mekanisme durasi menjawab di mana Cabup bertanya 1 menit 30 detik, kemudian paslon lain atau Cabup lain menjawab dengan waktu 2 menit 30 detik, menanggapi jawaban 1 menit 30 detik dan menjawab tanggapan 2 menit. Bisa dipahami Bapak-bapak sekalian? Monggo kita awali terlebih dahulu, mau langsung boleh berdiri untuk masing-masing paslon. Kita awali dari Cabup nomor urut 1, Anda boleh memilih terlebih dahulu untuk memilih subtema. gambar yang mana nih? Silahkan memilih gambar yang mana? Yang Bapak? mana Bapak? Mungkin boleh disampaikan melalui mikrofon supaya terdengar juga oleh semuanya ya. Sepertinya masih rundingan, boleh? Oh masih rundingan, oke. Boleh, silakan. Boleh dipercepat Bapak? Ya. Yang mana kiranya? Oke, Ya. boleh disampaikan melalui mikrofon Pak. Pengeras suara dulu Pak, boleh mendekat. Gapura. Gapura Padu Raksa. Oke, silakan kita pilih Gapura Padu Raksa. Subtema yang muncul adalah kesehatan. Baik. Berarti Bapak hanya boleh bertanya seputar tema kesehatan kepada calon bupati nomor urut 2. Kami persilakan waktunya 1 menit 30 untuk bertanya sejak Anda berbicara. Ya, terima kasih Pak Yuronur. Selama ini di Kabupaten Lamongan banyak keluhan-keluhan atas pengobatan. Kadang kalau tidak punya orang dalam untuk berobat itu nunggu. Lah, bagaimana selama ini bisa terjadi yang ada di Rumah Sakit Kabupaten Lamongan? Terima kasih Pak. Masih ada waktu tersisa Bapak untuk bertanya? Sudah cukup. Sudah cukup, baik. Kita riset dulu untuk waktunya. Kita beralih ke Cabup nomor 2. Silakan Anda kemudian menjawab. Untuk waktu Anda adalah 2 menit 30 detik. Baik, kita menerapkan bahwa pelayanan kesehatan kita berikan secara merata, adil dan kepada semuanya. Tentang adanya kasus-kasus pelayanan di rumah sakit yang tidak bagus tentu akan menjadi perhatian kami karena kami terus melakukan survei kepuasan publik yang ini dilakukan secara independen. Dan alhamdulillah rumah sakit terus memberikan dalam survei itu menunjukkan kepuasan publik yang cukup. Bahkan jumlah layanan dan jumlah dokter spesialis juga terus ditambah. Bahkan dalam rangka pemerataan
bisa jadi antri atau pelayanan rumah sakit itu karena diakibatkan oleh banyaknya pasien yang mengantri untuk mendapatkan layanan dokter spesialis. Dan alhamdulillah di tahun ini insya Allah kami melakukan pemerataan di layanan kesehatan ini, khususnya rumah sakit. Di selatan sudah ada rumah sakit Ngimbang, di tengah ada rumah sakit Karangkembang, di kabupaten, di pusat kota ada rumah sakit Dr. Squiri, dan pada tahun ini insya Allah akan dibuka rumah sakit Ki Ageng Brondong dengan tujuan untuk memudahkan memberikan pelayanan kesehatan bagi semuanya. Bahkan dalam program Lamongan Sehat, pemberian layanan ini tidak hanya kepada masyarakat yang datang ke tempat layanan kesehatan mulai dari puskesmas sampai dengan rumah sakit, tapi kita punya program yang namanya Laserku, layanan Lamongan Sehat dengan kunjungan rumah atau home care service. Ada sekitar 1.800 ya pasien yang 2.200 sampai dengan saat ini yang telah dilayani dengan program Laserku ini. Banyak sekali, termasuk Laserku ini selain memberikan pelayanan yang datang ke rumah, juga ada pemberian asuransi kesehatan ya, ketika masyarakat yang berobat itu tidak punya jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Pada prinsipnya layanan kami adalah merata, adil, dan kita peruntukkan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Lamongan. Dan tentu jika ada 1-2 kasus, ini akan kita pelajari apa yang menjadi penyebabnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon tenang terlebih dahulu, mohon tenang. Kita beralih ke calon Bupati nomor urut 1. Silakan Anda menanggapi jawaban. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Ya, terima kasih. Selama ini Pak Nur, ya, itu orang yang tingkatannya menengah ke bawah, yang sering punya problem atau masalah ketika datang ke rumah sakit. Bahkan banyak yang menunggu sampai berjam-jam. Karena apa? Alasannya tidak punya kartu, ya, tidak punya kartu. Dan kalau tidak punya orang dalam itu lama menunggu. Lah, ini Pak Nur, tolong ya, yang selama ini menjadi masalah ini jangan diulang-ulang kembali. Ya, jangan diulang-ulang kembali. Karena terus terang Pak Nur, banyak sekali yang curhat, yang telepon, yang karena apa? Karena tidak punya kartu tadi Pak Nur. Jadi banyak orang yang menengah ke bawah itu susah untuk diatasi cepat. Ya, karena itu tadi mungkin dokternya, mungkin perawatnya yang baik, selalu mohon maaf, menjadi waktu masalah. habis. Terima kasih dan saya langsung persilakan kepada calon Bupati nomor urut 2. Baik, terima kasih. Tentu ini akan menjadikan perhatian kami untuk memperbaiki layanan yang baik. Sekarang seluruh antrian di rumah sakit sudah menggunakan mesin antrian sehingga menggunakan digitalisasi, bahkan mempunyai anggota. Jika memang masih harus menunggu, harus kembali, itu mungkin karena BPJS atau kartu BPJS-nya yang mengalami kendala, bisa kartunya mati, tidak terbayar, bisa jadi tidak memperbarui, dan ya tentu karena kartu ini ada beberapa sumber, baik dari pemerintah melalui JKN, ada juga melalui PBID, orang miskin yang dibiayai oleh daerah. Dan yang ketiga adalah BPJS yang berdasarkan mandiri. Jika sinyalemen Pak Ketua DPRD berdasarkan laporan Pak Gofur ya, Pak Gofur, ada beberapa kasus seperti itu, tentu perlu dipelajari lebih dalam. Kenapa sampai dengan antri? Saya yakin persoalannya adalah kartu BPJS yang
belum diupdate, belum diperbarui, atau preminya belum terbayar, atau beberapa hal lain, ya. Karena antrian di rumah sakit saya yakin semua dilayani sampai tuntas, dan saya sering melihat sendiri karena saya juga menjadi pasien di rumah sakit begitu. Saya kira itu Pak, dan tentu sistem digitalisasi dalam pelayanan ini tidak hanya akan kita terapkan di rumah sakit, tapi juga di tempat-tempat layanan yang lain dengan tujuan indeks kepuasan masyarakat semuanya meningkat, masyarakat puas di semua layanan yang diberikan oleh pemerintah. Terima kasih. Masih ada waktu? 5 detik tersisa. Masih ada? Baik, cukup. Baik Bapak Ibu hadirin, tamu undangan yang kami hormati dan pemirsa, kita akan memberikan kesempatan berikutnya untuk calon Bupati nomor urut 2 untuk kemudian memberikan pertanyaan kepada calon Bupati nomor urut 1. Silakan terlebih dahulu. Anda memilih ikon ternama yang ada di Kabupaten Lamongan, ada 4 yang tersisa, silakan. Nasi boran. Nasi boran, kita buka. Untuk subtema yang didapat adalah pendidikan dan kebudayaan. Silakan Anda memberikan pertanyaan kepada calon Bupati nomor urut 1. Waktu Anda memberikan pertanyaan adalah 1 menit 30 detik. Dimulai dari Anda berbicara. Kami persilakan. Baik, pertanyaannya sebenarnya sangat umum ya, untuk perbaikan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Kita semuanya konsen, kita semuanya bangga dengan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Lamongan yang diperoleh dari sektor pendidikan yang setiap tahunnya selalu meningkat. Karena ini kita menyadari bahwa ini adalah bagian dari investasi masa depan yang terus kita banggakan di Kabupaten Lamongan. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa kita tidak punya sumber energi yang baik, tapi sumber daya manusia yang terus kita investasikan. Kira-kira inovasi apa yang akan dilakukan paslon nomor 1 terhadap peningkatan kualitas pesantren dan santri? Terima kasih. Masih ada waktu? Masih ada waktu? Ya, ya ini kebetulan ada Hari Santri hari ini. Ya, terima kasih. Sudah cukup, 29 detik tersisa. Sudah cukup Bapak? Cukup. Baik, terima kasih. Kami persilahkan kepada calon Bupati nomor urut 1 untuk menjawab. Waktunya 2 menit 30 detik dari sejak Anda berbicara. Ya, terima kasih. Tadi Pak Nur menyampaikan Hari Santri. Kita dulu waktu masih di DPR, ya, mengesahkan perda pondok pesantren. Tapi sampai saat ini Pak Yuronur belum mengeluarkan perbub pesantren. Lah, ini alasan apa? Padahal perda pesantren ini tahun 2021. Sampai saat ini perda sudah disahkan, perbub belum dikeluarkan. Alasan apa Pak Yuronur tidak mengeluarkan perbub? Terima kasih. Waktu masih tersisa? Mau dipakai Bapak, waktunya masih ada 1 menit 30 detik. Bagaimana Bapak, waktunya masih tersisa? Pertama, bantuan perbaikan untuk infrastruktur. Sekolah pendidikan swasta baik dari NU maupun Muhammadiyah. Swasta ketika memberikan ruang setara untuk peningkatan kompetensi bagi para guru swasta. Seperti misalnya peningkatan kualitas pendidikan dengan menstandarisasi sarpas dan mutu pengajar. Ya, terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Baik, cukup. Terima Kita kasih. kemudian beralih untuk Cabup calon Bupati nomor 2 menanggapi. Waktu Anda adalah 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik Pak, sayang sekali saya belum melihat inovasi apa sekiranya bagi investasi SDM di Kabupaten Lamongan yang akan dikembangkan. Untuk perda pesantren coba kami akan cek kembali karena tidak biasanya, betul, tidak biasanya bahwa SK itu, karena biasanya begini, perda itu akan disahkan dulu. Ya, disahkan dulu oleh, diverifikasi oleh pemerintah provinsi,
maupun pemerintah pusat. Baru setelah itu ada perintah untuk diberikan kepada kita, pemerintah kabupaten, untuk membuat surat keputusan bupati. Tidak ada hal yang menghalangi, apalagi itu produk peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD dan kepala daerah. Kembali kepada inovasi, kepada pendidikan, ya tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa Kabupaten Lamongan tidak punya sumber daya energi yang bisa menjadi penopang. Untuk itu SDM merupakan bagian penting yang terus kita kembangkan di Kabupaten Lamongan ini dengan berbagai sumber, tentu dengan pendidikan, dengan pelayanan kesehatan, dan juga peningkatan sumber daya ekonomi bagi investasi sumber daya manusia di Kabupaten Lamongan di bidang pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan saya langsung persilakan kepada, mohon tetap tenang, saya persilakan kepada calon Bupati nomor urut 1 untuk menjawab tanggapan dari calon Bupati nomor urut 2. Ya, terima kasih. Pak Yuronur, Perda itu juga inovasi. Ya. Itu sudah disahkan di pusat, ya, sudah disahkan di pusat, diundang-undangkan di pusat. Lah, padahal Pak Yuronur kan tahu, masyarakat Kabupaten Lamongan banyak dari santri, banyak pondok pesantren, banyak sekolah agama. Lah, kenapa sampai hari ini belum keluar Perbup? Pasangan bagus, kalau sudah dilantik jadi bupati dan wakil bupati, 100 hari Perbup akan saya keluarkan. Terima kasih. Masih ada waktu? Terima kasih. Sudah cukup, baik. Terima kasih untuk masing-masing pasangan calon bupati yang sudah memberikan pertanyaan dan kemudian menjawab dan saling menanggapi juga ya pada segmen kali ini. Betul, Agnes. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk masing-masing pasangan calon, khusus untuk calon bupati. Anda jangan beranjak dulu dari tempat Anda, karena di segmen 5 kita masih mengikuti debat terbuka khusus untuk calon wakil bupati. Untuk itu tetaplah bersama kami di debat publik ke-1 pemilihan bupati dan wakil bupati Lamongan 2024. Mas Ali, Ketua KPU Kabupaten Lamongan, mengajak pada seluruh warga masyarakat Lamongan untuk menunaikan haknya pada tanggal 27 November tahun 2024. Dengan tetap menjaga semangat kebersamaan, mari kita pastikan bahwa pemilihan ini berlangsung lancar dan sesuai prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan transparan. Sinergitas Lamongan menuju pemilihan bersama adalah harapan kita semua. Teman pemilih, ada 3 indikator keberhasilan dan kesuksesan Pilkada tahun 2024. Yang pertama, bagaimana Pilkada tahun 2024 ini bisa berlangsung secara aman, lancar, tertib, dan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Yang kedua, tidak adanya konflik yang mampu merusak persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga adalah tingginya angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada tahun 2024. Tugas saya adalah memastikan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Lamongan tahun 2024 ini berjalan dengan baik, dengan lancar, aman, dan tentu saja sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan aturan yang berlaku. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Lamongan agar dapat menggunakan hak pilihnya nanti pada tanggal 27 November untuk hadir di TPS, memilih sesuai dengan pilihan Anda masing-masing. Halo warga Kabupaten Lamongan, jangan lupa tanggal 27 November tahun 2024 di Pilkada serentak tahun 2024, mari gunakan hak pilih kalian, datang ke TPS untuk memilih calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lamongan dan Gubernur Jawa Timur. Mari kita bersama-sama memeriahkan Pilkada serentak ini, dan jangan lupa mari kita bersama-sama untuk tolak politik sara dan politik uang.
juga hadirin yang ada di studio JTV masih dalam debat publik ke-1 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan 2024 dan masih dalam segmen debat terbuka. Namun kali ini adalah khusus untuk calon Wakil Bupati. Dengan tata cara yang sama, masing-masing akan memilih ikon yang terpampang dalam layar yang nanti akan menentukan subtema yang akan menjadi bahan pertanyaan ke masing-masing wakil bupati. Baik, kita akan awali dalam segmen kali ini untuk calon wakil bupati nomor urut 1 bisa memilih antara Tugu van der Wijk, Candi Patakan atau Kapal Ijon-Ijon. Silakan Bapak. Satu saja dipilih. Kapal Ijon-Ijon. Kapal Ijon-Ijon kita pilih dengan subtema adalah lingkungan. Jadi Anda hanya bisa bertanya dengan subtema lingkungan. Kami persilakan calon wakil bupati nomor urut 1 memberikan pertanyaan dengan waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sejak Anda berbicara. Silakan. Baik. Pertanyaan kami adalah kepada paslon Cawagup nomor urut 2. Bagaimana Anda menyelesaikan permasalahan lingkungan khususnya satu di wilayah pesisir utara, yang kedua di wilayah selatan. Kalau di pesisir utara mungkin berkaitan dengan limbah industri, dan juga permasalahan dengan lingkungan dari kelautan. Untuk wilayah selatan, lingkungan ada masalah dengan kekeringan. Terima kasih. Masih ada sisa waktu Bapak, apakah akan digunakan atau sudah cukup 40 detik tersisa? Sudah cukup. Baik, cukup, silakan untuk menjawab pertanyaan Cawagup nomor urut 2, waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara, silakan. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Supaya clear saya ulangi pertanyaannya. Yang pertama terkait masalah lingkungan di wilayah utara yaitu limbah. Yang kedua adalah di wilayah selatan terkait ketersediaan air. Betul ya? Untuk wilayah utara limbah memakai konsep yang sudah dijelaskan Pak Bupati, yaitu kita memakai konsep 3R, reduce, reuse, recycle. Dan tentunya itu harus kolaborasi dengan pelaku usaha di industri tersebut, sehingga nanti limbah yang dikeluarkan dari hasil industri harus zero pollution ataupun aman bagi lingkungan. Dalam program yang telah dijalankan Pak Bupati pada periode pertama ada Lamongan Green and Clean. Nah, itu adalah program untuk pengolahan limbah supaya limbah yang keluar dari industri bisa bersih dan diterima, tidak merusak lingkungan. Dan itu sejalan dengan SDGs, yaitu Sustainable Development Goals yang terdiri dari 17 aspek. Sehingga pengolahan limbah khususnya di utara itu sudah sesuai dengan SDGs dan menuju visi Indonesia Emas 2045 terkait Green and Clean itu. Yang terkait masalah air di Lamongan Selatan, sudah ada Mojo Lagres. Nah, itu adalah penyediaan air bersih untuk rumah tangga, dan insya Allah di 5 tahun ke depan nanti ketersediaan air di Lamongan akan diperluas lagi secara bertahap. Terima kasih. Masih ada? Cukup saya rasa. Baik, terima kasih dan saya akan persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menanggapi. Baik, ada satu pertanyaan tadi yang kelewat, belum dijawab, yaitu tentang kelautan. Karena kita tahu hutan mangrove Lamongan hanya menyumbang 78,39 hektar area dari 19.765 hektar area milik Jawa Timur, yaitu 0,4% dalam persentase. Itu yang pertama. Yang tadi juga saya menanggapi, kalau konsep Green and Clean, kita tahu lokasi tambak Rigadung berjarak 3,5 km.
dari alun-alun di dekat pemukiman padat penduduk. Jadi menurut saya konsep green and clean yang Anda canangkan tadi tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada di lapangan. Kami pasangan Bagus akan melakukan green and clean yang benar-benar sesuai dengan konsep dari green and clean itu sendiri, bahwa kita tidak boleh menaruh tempat pembuangan sampah di dekat padat penduduk. Terima kasih. Waktu Anda masih tersisa? Sudah. Cukup? Cukup itu dulu, nanti ada yang tanya. Baik, kami persilakan untuk Cawagup nomor urut 2 memberikan tanggapan. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Terkait ekosistem hutan bakau atau mangrove, kebetulan di desa saya sendiri, Sedayu Lawas, Kecamatan Brondong, sudah mulai dibangun komunitas hutan mangrove itu. Karena kami menyadari bahwa abrasi maupun ekosistem hutan bakau adalah ekosistem yang diperlukan, khususnya pada biota laut. Dan kebetulan beberapa bulan lalu pemerintah Kabupaten Lamongan di bawah kepemimpinan Pak Yuhronur Effendi telah melakukan gerakan-gerakan seperti penanaman 1000 bibit mangrove di wilayah Pantura. Dan tentunya program ini harus dilanjutkan tahun depan yang semoga bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan elemen masyarakat, khususnya nelayan dan para pekerja yang memang sumber pendapatannya di wilayah Pantura untuk terus menggerakkan program-program penanaman mangrove sehingga ekosistem laut tetap terjaga seperti itu. Yang saya lihat dari jawaban atau tanggapan dari Paslon 01 terkait Lamongan Green and Clean, belum terlihat implementasi apa secara realnya, green and clean seperti apa yang mau dicanangkan. Hanya berkata akan lebih bagus, tetapi seperti apa konsepnya? Sedangkan apa yang dilakukan Pak Yuhronur, walaupun secara bertahap, tetapi ada realitanya, ada manfaatnya dan dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Lamongan, walaupun belum merata seperti itu, tetapi tetap bertahap. Sedangkan dari tadi ngomong, saya akan lebih bagus, kami akan lebih bagus. Tidak ada realisasinya, bagaimana implementasinya, seperti itu. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Kita masih berada di debat terbuka antar calon wakil bupati. Dan kali ini atau berikutnya kami persilakan untuk calon wakil bupati nomor urut 2. Anda boleh memilih untuk memberikan pertanyaan. Terlebih dahulu Anda memilih ikonnya, kemudian ada subtema yang akan keluar. Silakan. Candi Patakan. Candi Patakan. Silakan. Subtemanya adalah infrastruktur. Jadi soal yang Anda tanyakan adalah terkait tentang infrastruktur. Silakan, waktu Anda untuk bertanya adalah 1 menit 30 detik. Kami persilahkan. Kita lanjutkan pertanyaan yang kita bahas di sebelumnya, yaitu terkait air bersih untuk permukiman dan rumah tangga Mojolagres. Inovasi apa yang akan dibawa oleh paslon nomor 1? Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Sudah cukup? Baik. Baik, kalau begitu kita langsung persilahkan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menjawab. Waktunya adalah 2 menit 30 detik dimulai dari sejak Anda berbicara. Terima kasih. Kalau untuk Mojolagres tadi ya, program panjenengan tadi, itu yang jelas kami akan menambah debit air PDAM dari Sungai Berantas dan saluran pipa rumah tangga juga akan kami tambah. Yang berikutnya juga membangun waduk baru dan membuat pompa normalisasi sungai dan rawa. Jadi tadi agak sedikit nyambung karena tadi saya dibilang, kami paslon Bagus dibilang kami hanya memberikan Lamongan bagus, Lamongan bagus. Memang faktanya kami akan menjanjikan Lamongan bagus. Yang berikutnya adalah konsep green and clean tadi sudah saya nyatakan bahwa antara
TPA tadi dengan padat penduduk itu tidak boleh berdekatan. Jadi harus direlokasi agak jauh karena tidak sesuai dengan konsep green and clean. Maka dari itu yang jelas dalam perkara infrastruktur khususnya tadi air bersih, maka saya ulangi lagi kami akan menambah debit air PDAM. Dan dari Sungai Brantas dan saluran pipa rumah tangga juga akan kami tambah. Dan kami tidak akan menunda-nunda janji kami. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Cukup. Baik. Kita beralih ke Cawagup nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas jawabannya. Yang saya tanyakan adalah inovasi. Sedangkan yang dijawab hanyalah menambah. Inovasinya di mana? Seperti itu yang ingin saya tahu dari paslon 01. Karena lagi-lagi saya sampaikan bahwa yang sudah dijawab atau tersampaikan dari paslon 01 itu sudah dilakukan oleh Pak Bupati Yuronur Effendi di periode pertama, tetapi memang pemerataan itu butuh proses dan tahapan-tahapan. Yang saya tanyakan adalah inovasi. Apa inovasinya? Kalau cuma tambah, itu adalah programnya Pak Yuronur di periode pertama yang dilanjutkan seperti itu. Terima kasih. Masih ada sisa waktu 34 detik. Cukup? Baik. Terima kasih. Saya persilahkan calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menjawab tanggapan dari Cawagup nomor urut 2. 2 menit dari sejak Anda berbicara. Kami paslon bagus sudah jelas tadi kita nyatakan kami punya Asta Dharma Bakti yang diantaranya itu di situ ada Lamongan Connect dan Lamongan Subur. Lamongan Connect itu berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, baik itu irigasi maupun pengairan PDAM dan lain sebagainya. Dan juga ada Lamongan Subur juga berkaitan karena air bersih itu juga berkaitan dengan pertanian. Kita tahu pemerintahan pada saat Presiden ke-7 Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo, walaupun tidak melakukan banyak inovasi, tapi realita yang dilaksanakan di lapangan adalah eksekusi. Jadi pentingnya bukan cuma inovasi, tapi yang lebih penting adalah masyarakat merasakan bahwa janji yang kita nyatakan sudah dalam masa kampanye itu kita laksanakan. Tanpa alasan apapun, mau itu alasan COVID dan lain sebagainya. Maka dari itu kami paslon bagus, khususnya dalam 100 hari kerja pertama, kami akan melaksanakan yang walaupun ada program-program sebelumnya yang sudah bagus, kami sebagai paslon bagus juga akan melanjutkannya. Jadi bagi kami yang paling penting dari program-program kerja itu adalah melaksanakannya. Terima kasih. Masih ada waktu? Terima kasih. Cukup? Sudah. Baik, kita berikan aplaus yang luar biasa. Sungguh seru ya ini ya debat terbuka mulai dari calon bupati dan juga dilanjutkan oleh calon wakil bupati. Mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan dari masyarakat Lamongan untuk memilih nanti di 27 November. Agnes, Bapak Ibu hadirin dan pemirsa khususnya Anda warga Kabupaten Lamongan, Anda jangan beranjak dulu dari tempat Anda. Masih ada kesempatan dari masing-masing pasangan calon untuk bisa memantapkan dan merebut hati masyarakat Kabupaten Lamongan untuk bisa memilih Anda dengan closing statement di segmen berikutnya yaitu segmen 6. Untuk itu pemirsa jangan beranjak dulu sekali lagi dan tetaplah bersama kami di debat publik ke-1 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan 2024. Mas Ali, Ketua KPU Kabupaten Lamongan, mengajak pada seluruh warga masyarakat Lamongan untuk menunaikan haknya pada tanggal 27 November tahun 2024. Dengan tetap menjaga semangat kebersamaan, mari kita pastikan bahwa pemilihan ini berlangsung lancar dan sesuai prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan transparan. Sinergitas Lamongan menuju pemilihan bersama adalah harapan kita semua. Tugas saya adalah memastikan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan tahun 2024 ini berjalan dengan baik, dengan lancar, aman, dan tentu saja sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan aturan
yang berlaku. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Lamongan agar dapat menggunakan hak pilihnya nanti pada tanggal 27 November untuk hadir di TPS, memilih sesuai dengan pilihan Anda masing-masing. Halo warga Kabupaten Lamongan, jangan lupa tanggal 27 November tahun 2024 di Pilkada serentak tahun 2024, mari gunakan hak pilih kalian, datang ke TPS untuk memilih calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan dan Gubernur Jawa Timur. Mari kita bersama-sama memeriahkan Pilkada serentak ini, dan jangan lupa mari kita bersama-sama untuk tolak politik sara dan politik uang. Mengajak seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan tahun 2024. Hari ini masuk tahapan daftar pemilih tambahan atau pindahan bagi masyarakat yang tidak dapat memilih di TPS asal karena alasan tertentu. Kami juga menyediakan layanan daftar pemilih tambahan atau pindahan. Proses ini memungkinkan pemilih untuk menggunakan hak suaranya di TPS lain sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan. Baiklah, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Anda semua di studio JTV Surabaya. Tentunya juga untuk masing-masing pasangan calon. Agnes. Dan jangan lupa juga tepuk tangan untuk masyarakat yang ada di rumah. Betul. Pastinya ya. Karena masyarakat Kabupaten Lamongan saat ini benar-benar menyimak bagaimana debat ini berlangsung. Dan pada malam hari ini kita sudah mencapai puncak atau akhir dari debat publik ke-1 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan 2024. Di mana di segmen ini nanti masing-masing pasangan calon punya kesempatan yang sama, yakni 2 menit untuk menyampaikan closing statement sekaligus mungkin rangkuman visi misi gagasan terkait dengan tema kita pada malam hari ini, strategi memajukan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan. Yang jelas semuanya ini adalah diperuntukkan untuk Kabupaten Lamongan, sinergi Lamongan menuju gemilang bersama sekaligus untuk menjadi acuan masyarakat memilih di tanggal 27 November 2024. Baiklah Agnes, kami persilakan terlebih dahulu untuk masing-masing pasangan calon berdiri di podium masing-masing. Boleh Anda bersiap-siap terlebih dahulu. Silakan masing-masing kami berikan waktu yang sama, yaitu 2 menit untuk bisa meyakinkan kembali, merebut hati dari masyarakat Kabupaten Lamongan untuk memilih Anda di tanggal 27 November 2024. Kita awali closing statement yang akan disampaikan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Tak lupa saya juga akan mengucapkan selamat atas pelantikan Presiden terpilih Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden terpilih. Masyarakat Kabupaten Lamongan yang kami cintai, kami pasangan bagus, maju dalam pemilihan kepala daerah 2024 dengan niat yang kuat. Visi kepemimpinan kami adalah membawa perubahan yang lebih bagus. Kami berkomitmen untuk bergotong royong bersama seluruh komponen masyarakat, mulai dari para alim ulama, pemuka agama, guru, petani, petambak, nelayan, pengusaha, santri, kaum milenial hingga aparat pemerintahan. Bersama kami akan terwujud lingkungan yang harmonis, pendidikan berakhlak, pelayanan kesehatan tanpa pilih kasih, ekonomi yang berkeadilan, dan jalan yang bagus. Mari kita ciptakan Lamongan baru yang maju, mandiri dengan masyarakat yang makmur, sejahtera, sehat, dan membawa semangat akhlakul karimah. Para pemimpin datang silih berganti. Setiap orang muda membuat janji, di atas keindahan janji ada rekam jejak dan bukti. Kami pasangan bagus, bukan bagian dari apa yang terjadi saat ini. Jika apa yang kita temui saat ini adalah kekecewaan demi kekecewaan, maka kini saatnya membuat perubahan dengan hiro hibah ripah lojinawe. Fa insyaallah Lamongan akan menjadi daerah yang subur, makmur, dan penuh kesejahteraan. Bersatu kita wujudkan baldatun thayyibatun warabul wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sisa waktu 10 detik Bapak? Cukup. Baik, terima kasih
Mohon tetap tenang, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1 dan kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan closing statementnya waktu 2 menit dari sejak Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Program-program prioritas telah kami implementasikan dan sebagian besar telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Kabupaten Lamongan. Tentu kami masih belum bisa menyelesaikan seluruh harapan masyarakat di Kabupaten Lamongan. Harapan itulah yang menjadi amanah dan spirit bagi kami untuk menyelesaikannya yang tertunda. Dan saya yakin dengan kolaborasi, prestasi-prestasi yang kita capai dengan bergandeng tangan seluruh elemen masyarakat, insya Allah pasangan Yes Dirham yakin akan bisa membawa Lamongan dalam bagian aglomerasi besar di Jawa Timur ini dan tentu menjadikan Lamongan yang lebih berdaya saing. Terima kasih. Sebagai pasangan Dwi Tunggal yang saling melengkapi, kami Yes Dirham optimis bisa mewujudkan kejayaan Lamongan yang berkelanjutan. Ekonominya semakin tumbuh, pembangunan semakin merata, dan warganya semakin harmonis. Maka dari itu, kepemimpinan ini harus dilanjutkan. Kami mohon kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan dimanapun saudara-saudara berada, pada tanggal 27 November, ingat Yes Dirham, coblos nomor 2. Coblos nomor 2. Terima kasih. Masih ada sisa waktu? Salam untuk semuanya, kita saling berdoa, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah SWT. Baik, waktu habis. Terima kasih, boleh kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu Bapak Ibu untuk lebih membuat mantap perjalanan dari akhir perjalanan debat publik malam hari ini. Kami persilakan Anda, gelorakan semangat Anda untuk memberikan yel-yel. Kita mulai dulu. Sebentar, dari kami dulu ya. Sabar, kita ada aturannya ya. Masing-masing akan kami berikan kesempatan untuk bisa menggelorakan semangat yel-yel Anda. Dan kita berikan waktu juga 1 menit untuk masing-masing pendukung ya. Oke, 1 menit ya. Silakan Agnes. Baik, kita akan mulai dari pendukung pasangan calon nomor urut 1. 1 menit dimulai untuk yel-yel. Oke, 1 menit silakan waktunya, bisa dibantu. Baik, terima kasih. Waktu habis. Pendukung paslon nomor urut 1 Anda boleh duduk. Kemudian kami persilakan 1 menit untuk yel-yel pendukung paslon nomor urut 2. Silakan.
Anda semua dari pendukung masing-masing pasangan calon. Terima kasih dari paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Juga terima kasih untuk penyelenggara dari debat publik pertama malam hari ini, KPU atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan. Dan juga terima kasih untuk pemirsa yang setia bersama kami untuk mengikuti jalannya debat dari awal hingga akhir. Semoga debat publik pertama ini menjadi referensi bagi Anda, memantapkan hati Anda untuk bisa memilih calon pemimpin yang tepat dan Anda gunakan hak suara Anda pada tanggal 27 November 2024. Dan menutup debat kita pada malam hari ini, kami persilakan kepada masing-masing pasangan calon nomor urut 1 dan 2 untuk bisa berada di tengah untuk saling bergandeng tangan, bersalaman. Ini menjadi satu bukti kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa pilkada dari Kabupaten Lamongan ini merupakan kompetisi yang berlangsung secara fair, menyenangkan dan dilandasi dengan kesadaran siap menang dan siap kalah. Silakan bergandengan, kami undang juga KPU Kabupaten Lamongan bersama dengan para panelis untuk turut berada di atas stage untuk kita berfoto bersama pada kesempatan malam hari ini. Silakan kami undang untuk tim panelis, kemudian juga KPU Kabupaten Lamongan untuk bersama dengan paslon, masing-masing paslon berfoto bersama. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati dan pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya Anda warga Kabupaten Lamongan. Sekali lagi terima kasih atas atensi Anda. Semoga sekali lagi ini menjadi penguat bagi Anda untuk memilih siapa yang paling tepat memimpin 5 tahun ke depan Kabupaten Lamongan. Dan jangan lupa gunakan hak suara Anda nanti di tanggal 27 November 2024. Dan akhirnya saya Helmi Kahaf. Dan saya Agnes pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.